Kalau kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja, beri kita waktu. Beri kita 3 tahun, 4 tahun. Kita akan buktikan. Oke, baik, kita lanjutkan. Mas Zaky, dari Demokrat tanggapannya apa? Mungkin sudah satu visi, sudah sering juga mungkin mendengar Pak Prabowo bicara seperti itu. Itu kami putarkan yang lengkapnya. Bahkan ada kalimat kalau mau nonton di pinggir jalan ya nonton saja yang baik. Jangan, kalau tidak diajak bekerja sama jangan ganggu, kita mau kerja gitu. Ya ini bagus ya. Kalau menurut saya Pak Prabowo menegaskan gitu. Maksudnya begini, konteksnya apa? Kan beliau ini kan seorang kolaborator, mengajak ayo kita 02 sudah kerjasama. Misalnya ada 01, 03 atau elemen-elemen lain ingin gabung, ayo. Kan beliau sangat terbuka tuh. Bahkan kita tahu kan beliau datang ke Nasdem, datang ke PKB. Kenapa Jadi, PKS enggak, Bang? saya baru sampai di situ, Bang. Bukan saya yang jawab. Bukan saya motong ya. Bukan saya yang jawab nih gitu. Durasinya mesti cepet nih. Mungkin Oke. agendanya nggak pas ya, jadwalnya nggak pas gitu ya kan. Nah, kemudian yang kita bisa lihat juga bahwa kan tahu-tahu bicara mengenai kerjasama. Nah ini kan juga bagus ini dalam konteks apa? Ya nggak apa-apa kok. Beliau ingin sebanyak mungkin elemen bangsa bekerja sama ke depannya nanti di kabinet, di pemerintahan. Tetapi kalau memang tidak mau, ya nggak apa-apa juga. Silakan saja gitu. Jadi dalam konteks apa? Bukan berarti bahwa semua masih masuk. Kenapa? Kita masih lihat Mbak. Konteks yang sebelum ini adalah seakan-akan pada saat beliau mengajak ke semua, ayo gabung ke kabinet, ayo gabung ke pemerintahan. Sekarang nggak ada oposisi. Seakan-akan bahwa beliau ingin membuat tidak ada oposisi. Padahal bukan itu niatnya beliau gitu loh. Niatnya beliau ya udah. Di sini saya lihat, saya membacanya adalah ya udah kalau emang nggak mau kerja sama kita, nggak mau gabung di pemerintahan, Jangan ya nggak ganggu. apa-apa. Silakan. Nggak bilang nggak apa-apa, jangan ganggu. Bilang. Jangan apa-apa ganggu. dong. Dia bilang nggak Nggak, apa-apa bener dong. dong. Kan tidak apa-apa. Bilang nggak Tapi apa-apa. kemudian Jangan kalau tidak mau penegasannya digabung. nggak apa-apa. jangan ganggu. Nah, Ada ada yang nggak ganggu itu apa-apanya. maksudnya apa? Oke. Ya ayo kita punya program, ayo kita jalankan. Misalnya ada masukan, kritikan, silakan. Ya. Seperti biasa bagi kami kritikan itu hal yang wajar dalam demokrasi. Tapi konteksnya begini. Ini sederhananya begini gitu loh Mbak ya. Pemerintah misalnya katakanlah kita lagi proses bangun jalan, bangun tol misalnya gitu ya. Lalu kemudian bahwa warga sudah sepakat gitu ya. Tahu-tahu adalah kemudian pihak-pihak tertentu memprovokasi, jangan kerendahan nih, kurang nih, tambah ini itu segala. Misalnya kayak gitu-gitu loh. Itu kan contoh bagian dari upaya mengganggu. Proyeknya nggak jalan, Nah, gitu. ujungnya ketahan nih. Padahal sebenarnya masyarakatnya sudah sepakat. Itu kan contoh dari situ. Kemudian kita juga tahu misalnya dari dalam, misalnya ada pejabat atau petinggi atau siapapun di dalam, misalnya kita lagi ada perbaikan, katakanlah waktu tunggu di pelabuhan misalnya. Kan begitu, ini contoh nih gitu kan. Iya. Tapi dalam proses upaya-upaya itu ternyata ada yang kemudian, loh kan sudah berjalan, tapi ada yang menghalang-halangi prosesnya di dalam. Ini contoh gitu. Itu Ini- contoh yang anggaplah analogi gangguan yang Iya, dimaksud. itu gangguan. Jadi bukan kalau mau kritik, mau demo kan ada aturannya, silakan aja. Oke. Mau keras-kerasan di parlemen, adu debat, Iya. ya silakan. Itu kan memang forumnya kita untuk diskusi. Iya. Justru pemerintahan ini butuh banyak masukan. Kenapa? Agar apa yang kita cita-citakan ini ya, semua kebijakan dan kebijaksanaan dan semua program yang kita ambil ini ya benar-benar dapat masukan dari berbagai pihak. Kenapa? Karena Pak Prabowo ingin Ya. agar setiap program ini benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat. Bagaimana kemiskinan ekstrem bisa hilang. Oke. Bagaimana kemandirian pangan, kemandirian energi itu bisa tercapai. Ya. Bagaimana pertumbuhan ekonomi kita bisa lebih tinggi dari hari ini. Setahu saya mungkin beliau targetnya 7-8% kan gitu loh. Bahkan, nah ini yang ingin kita capai gitu loh. Jadi silakan saja tadi lagi-lagi hanya kan beliau kan bahasanya namanya orang lapangan. Ini kan komando. Biasa di lapangan, Kopassus ini Mbak. Bukan orang pendidikan, bukan orang diklat. Beda nih, kalau di militer Tapi itu kalau beda. kalau alasannya kayak gitu nggak bisa disalahkan juga bahwa orang bisa menangkap Nggak persepsi apa-apa. yang berbeda loh. Betul, Ya kan yang seperti bebas. Mas Adi tadi jelaskan. Betul. Makanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.